Risk ratio itu bisa ditentukan dari SL dulu. Misalkan SL-nya tadi berapa nih? SL-nya di sini kita tarik ya. Kita tadi nge-sell di sini ya, nge-sell di sini. Tarik ke atas, ternyata dapatnya sekitar 90 poin. Berarti kalau kita bukan 0,1, kita loss sekitar $9, 90.000. Berarti TP-nya itu ya bisa 2 kali atau bahkan sekali. Ya, ini di sini TP-nya saya bilang ya, atau ya di sini boleh 1,5. Jadi 1:1 atau 1:2. Jauh lebih bagus 1:2 sebenarnya. Cuma nggak masalah karena ini lagi kondisinya lagi uptrend gitu ya, lagi benar-benar nggak bagus. Tricky aja, agak-agak tricky dan agak risky aja kalau kita nge-sell di SDN. Cuma nggak masalah gitu ya. Yang sudah cuan, yang udah cuan sih harusnya ini ya. Ini udah ada cuan belum ya, Bapak Ibu? Yen? Apa belum ada cuan ya? Udah ada cuan belum? Main yen nih. Yang tadi saya lihat udah ada cuan belum? Saya sih udah cuan ya. Emang nggak banyak sih, masih tipis. Cuma ya tadi saya bilang ini scalping kan kita kan. Nggak bisa lama-lama. Ada yang ngambil dan cuan Bapak Ibu? Saya sudah cuan sekitar 20-30 dolar ya. Wah, pada nggak ngambil tadi tadi ada yang bilang apa? Ada yang minta Mas Abda Ali Roziki nih minta buat analisa yen, ternyata yennya turun ya. Tipis nggak masalah Mas, tipis. Emang agak-agak tricky buat yang tadi saya bilang ini karena kita konsepnya adalah kita ngambil peluang-peluang tipis-tipis saja di per USD karena overall masih naik ke atas jadi agak-agak bahaya kalau kita nahan posisi lama-lama. Saya coba carikan lagi ya posisi yang lain ya Bapak Ibu ya. Tadi gold lagi. USD ongoing naik. Gold kita cek dulu. Kalau ada yang mau coba gold juga boleh. M5 cuma lagi-lagi ini risky ya. Gold SL-nya di sini 90, sell di harga 87 berarti minusnya sekitar $30 kalau 0,1. Bagi yang siap rugi segitu silahkan. TP-nya itu di 8302 ya, 8302. Nih gold nih Bapak Ibu nih. Gold ya, yang mau main gold SL-nya di 97, 90.77. TP-nya 83. Ya, cuma ya kalau udah cuan $20 mau buang aja lah. Nah, ini gold ya, ini gold. Yen-nya tadi kita cek dulu di sini yen. Lalu ya, yen. Yen-nya ongoing turun. Saya nggak banyak sih cuan yennya Bapak Ibu juga. Saya coba close dulu, saya ganti gold. Bentar ya. Saya coba kita scalping di gold lah ya. Seru kayak gold buat scalping. Cuma disclaimer on, saya bukan dewa sekali lagi kalau salah mohon maaf. Dan tolong saja disalahkan, jangan dibully karena saya hanya manusia biasa, bukan cenayang yang bisa prediksi market. Ya, tipis ini saya cuma cuan tipis banget 19-20 lah untuk gold tapi untuk yen ya. Cuma lumayan lah. Kita kan lumayan sambil belajar, cuan kan lumayan. Bang, apa nih? Yang mana nih? Yang OP yen apa ya gold? Yang mana? Kita harus tahu dulu nih yang mana nih. Yang Bang Zek Kuya alasan OPTP SL di harga berapa? Yang gold. Yang gold kenapa saya alasan SL? Buy. Oke, saya kasih lihat. M5 ya, kita pakai M5. Nah, pertama, stok dia masih tren turun. Oke, tren turun di bawah SMA 200. Oke. Ya, lalu yang kedua, alasan kedua, stokastiknya sudah mulai ongoing ke bawah. Berarti artinya dia sudah overbought, jenuh beli, jenuh naik, sehingga akan turun. Sebenarnya targetnya itu adalah ketika stokastiknya menembus area 20%. Sebenarnya. Jadi kalau nanti dua pilihan nih, kalau memang tadi ini kena duluan silakan atau menunggu ketika harga itu sudah stokastik itu sudah menembus 20%. Jadi itu alasan saya buka gold. But thank you Mas udah mau nanya. Saya anggap itu sebuah keseriusan dan sebuah ketelitian. Saya tadi lupa ngejelasin kenapa saya nge-sell gold. Saya sell gold gara-gara ini. Gara stokastiknya sudah 20%, 80% dan ongoing ke bawah. Terus di bawah EMA 200 jadi kita sell ya. Tadi ada lagi apa tuh tanggapan afiliator. Wah, itu saya nggak ikut campur deh. Bang, lagi feel afiliator, gimana tanggapannya? Angkat tangan deh Pak. Kalau itu saya anggap deh dulu itu binomo sama itu mah udah. Saya juga bingung kenapa ya. Mungkin itulah
kurangnya edukasi finansial di Indonesia sih. Bukan soal forex doang, saham, ya apapun itu yang berbau pasar uang, obligasi itu kurang banget di masyarakat apa khususnya masyarakat di luar kota-kota gede. Di kota gede aja banyak yang ketipu. Karena orang Indonesia itu paling gampang tuh dibumbui sama yang namanya gampang, instan, cepat dan aman, mudah. Itu gampang banget keambil semua pasti. Coba sekarang yang jago trading nih, sekarang yang jago trading sekarang. Coba aja ngomong gitu ke teman-temannya. Wah, ini gampang, cepet mudah gini. Pasti tarik Pak, dikasih bukti cuan nih, sekian. Afiliator kan pakai modal bukti kan, bukti cuan puluhan M kan, belasan M-an lah pokoknya, M lah udah bukan level kita lagi M-an. Orang pasti bakal terkesima gitu. Terkesima. Robot juga sama, robot juga itu sebenarnya money game. Bullshit Pak, robot itu tuh nggak ada, apa di gold. Robotnya di gold, bullshit. Saya nggak berani jamin. Kali ini cuma bertahan sebulan 2 bulan, oke lah, 3 bulan oke lah. Tapi kalau ada robot udah 2 tahun main di gold, main di Euro USD dan dia stay konsisten, mantep. Saya ikutan. Seriusan. Ada yang lebih dari 2 tahun ya. Setahun deh, setahun aja. Ada, wah ini udah cuan nih goldnya nih. Ada yang ngambil gold nggak nih by the way? Ada yang ngambil gold nggak nih? Ada yang ngambil gold nggak? Aplikasi apa bang ini? Ini pakai MT5, Mbak Destia. Ini pakai MT5 PCPC ya. Yang dana minim bisa sell gold ya udah telat mas, sudah ke bawah, ini udah cuan seharusnya gold mah udah 85. Udahlah janganlah. Udah jangan maksain lah. Skip dulu yang udah telat, jangan ngambil gold ya, udah cuan sih. Jangan yang telat ngambil gold nggak usah ngambil lagi. Nanti kita habis ini ngebahas ini ya, ngebahas technical ya. Support resisten, oke? Itu penting banget. Oke. Yang stokastiknya berapa? Stokastiknya itu 1433 ini ya di sini nih. Pas 33, MA-nya 200. Tuh, SMA moving average simple 200 ya. Yang udah cuan di gold bisa dibuang aja 87 $20 lah kita cuan ataupun sekitar lumayan tapi buang aja. Tapi kalau mau bertahan silakan, yang penting pasang SL ya, silakan. Yang mau karena M5 itu scalping kan. Scalping itu main cepet aja, buang apa untung cepet, untung dikit kita buang. Gitu. Oke, tapi kalau mau bertahan sampai TP yang saya set 83, monggo silakan, nggak salah. Yang penting SL jangan lupa 90. Modal berapa bang tadi cuan $20? Satu lot Pak, tadi saya. Satu lot tadi saya. Iya, MT5 ya, MetaTrader 5. Oke, kita akan ngebahas tadi ISDN saya bisa cuan itu karena saya tadi pakai satu lot. Ya. Satu lotan ya. Gold saya masih bertahan sih ya. Gold saya masih bertahan sih. Gold saya tadi ngambil 87. Ya 87 sekarang sudah ya almost 200 lah. Satu lot. Satu lot Bapak Ibu. Jangan samakan sama saya Bapak Ibu ya. Beda modal soalnya, beda modal. Beda modal. Yang main modal kecil main 0,0 aja, 0,1, 0,2. Jangan main nih. 46. Tapi kayak saya close dulu deh goldnya deh. Saya buang gold dulu deh. Saya agak serem nih gold nih. Takutnya ada cuan malah jadi minus kan sayang. Rezeki itu jangan tolak, ambil aja. Oke. Nggak ada apa di kita nggak ada 0,1. Pakai 0,1 aja. Jadi nggak ada akun mikro, adanya akun mini. Oke, tadi yen sudah cuan, goldnya sudah cuan. Sekarang kita teknikalnya sudah kita bahas semua. Ini udah ada seperti tanda statistik, soalnya saya sampai lupa kan. Nah ini bisa dipelajari lah. Ini teori, cuma teori ini fundamental banget, dasar banget. Jadi nggak boleh sampai di skip. Lalu ada risk management, ada volatility. Tadi saya bilang carilah pair yang stabil. Gold itu nggak stabil, jadi carinya yang stabil. Lalu ada leverage. Tadi saya bilang semakin tinggi leverage, semakin kecil dana yang dijaminkan ke broker. Cuma bahayanya kalau kita overtrade. Jadi tolong dijaga, jangan sampai overtrade. Dan yang terakhir adalah psikologis. Psikologis itu penting ya, Bapak Ibu yang suka panik-panik, tolong diasah terus. Coba pakai trading plan biar nggak pusing. Makanya pakai SL di berapa? Jangan nggak pakai SL. Orang itu banyak yang panik, banyak yang pusing karena mereka tuh nggak pakai SL. Jadi tuh udah, aduh, bakal rugi banyak nih, bakal habis nih gitu loh. Tapi kalau Anda pakai SL, pasti jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Kalau Anda pakai SL ya,
Kalau nggak pakai, orang tuh banyak yang nggak tenang ketika trading karena nggak ada SL-nya. Plus yang kedua, nggak ada dasarnya dia buat open posisi. Reasons-nya tuh nggak jelas. Mungkin gara-gara dapat sinyal dari yang lain, sinyal dari Telegram, dari WhatsApp, bla bla bla. Nah, itu nggak bagus. By the way, saya nggak ada grup-grupan di Telegram ataupun di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya, itu bukan saya. Oke, jadi psikologis harus dijaga, penting banget gitu ya. Mana lagi nih? Oke. Nah, dari tiga ini paling susah memang psikologis. Nah, karena kita udah ngebahas basic-basic dasar, kita akan masuk ke technicalnya, yaitu ngebahas support dan juga resisten, Bapak Ibu. Karena itu nggak ada di ebook, saya akan langsung praktekin di MT5 gitu ya. Tadi ada pertanyaan apa tuh pertanyaan? Saya masih bingung support resisten Bang, lihat di H1 apa di mana? Support resisten itu bisa di semua time frame. Tergantung kita mau di time frame berapa. Tadi contohnya misalkan saya main di USDN, mana tadi USDN ya? USDN. Nih ya, saya main di USDN. Kenapa saya main di USDN itu saya sell? Karena ini ada titik resisten yang dimana ini nggak tembus-tembus, tuh ya, nggak tembus-tembus. Kalau ini tembus, kita buy, ya. Ini tembus, ya ini kan resisten nih, sorry. Ini dia dulu, ini SL-nya, ini TP-nya tadi. Ini resisten ya, Bapak Ibu ya, resisten. Ini kalau ini tembus kita buy. Kalau tembus ya, kalau tembus. SL-nya di sini. Dikira-kira aja dari area breakout sinilah ya. TP-nya bisa kita kalikan 2. Ini berapa sih? Ini sekitar berapa dolar ya? Ini minusnya sekitar 98 dolar, berarti kita TP-nya bisa 8 sampai 16. Oke, di 18.10. 18.10. Sini. Tembus 6 cepet 15.645 kita buy, TP di 115.815. SL-nya di 115.562. Oke, sekarang kita bahas cara ngebacanya gimana. Boleh japri abang dari Telegram. Boleh, silakan. Bu Rebecca. Ini pakai time frame M15 ya. M15. Oke. PT Asia Perbejangka kantornya di mana Bang? Sekarang masih kantor pusat di Pluit, kantor marketingnya di Hayam Buruk Plaza. Nanti semuanya bakal pindah pada bulan Juli, all in itu pindah ke Sudirman. Ya, ke Sudirman. Lagi di create, lagi di setting, setup buildingnya sekarang biar bisa pindah semua. Boleh japri abang dari Telegram, WA boleh. Ini WA saya, boleh japri. 6263. Tapi jam kantor ya, Bapak Ibu ya. Kalau malam saya sama istri soalnya kita seringin. Paket time berapa? M15 ya ini ya. Nah, ini mantul lagi nih kelihatan. Oke, sekarang gimana cara ngebacanya? Saya hapus-hapusin dulu ya. Kita jangan pakai indikator. Kita kali ini coba kita trading, live trading. Kita tadi udah cuan yen sama cuan apa namanya? Gold. Sekarang coba kita tanpa bermain pakai indikator. Oke. Hilang semua ya, kita main bersih. Bagaimana sih cara kita melihat sebuah titik support ataupun titik resisten? Oke. Sebenarnya yang pertama, kalau kita mau melihat titik yang major, support resisten yang major itu pakai time frame H4 atau D1. H4 atau D1. Itu kelihatan tuh area-area support dan juga itu aja kelihatan dan itu jauh lebih kuat ketimbang H1 ke bawah. Jadi yang masih bingung saya pakainya di time frame berapa? Tentuin dulu daily trade apa mainnya swing trade. Kalau mainnya daily trade H1, udah mainnya berarti pakai supportnya H1. Jangan pakai H4 karena beda konsep, beda cara pandang, beda cara analisa karena setiap time frame itu punya grafik yang berbeda-beda lagi Bapak Ibu. Jadi tolong jangan samakan sama H4. Untuk melihat sebuah tren boleh kita ngelihatnya pakai H1 H4. H4 D1 kayak tadi saya bilang saya ngelihat USDN H4-nya on going ke atas gitu kan. Cuma kalau untuk trading kalau kita mau pakai konsep support dan resisten, kalau kita mau main daily trade ya pakainya H1 aja. H4 D1 hanya untuk melihat sebuah tren aja. Gitu ya. Trennya aja. Contoh kayak di sini kelihatan nih ya di H4. Nah, cara melihat sebuah resisten, Bapak Ibu, kayak gini ya contoh ini ya. Saya contohin.
Let's say harga ini deh, harga ke sini. Sini ya, sini ke sini, teng. Oke, di sini harga ke bawah, wah ke atas lagi. Nah, di sini ini bisa diasumsikan sebagai support. Kenapa? Karena sudah terbentuk pantulan yang pertama. Disebutnya adalah S0, support 0. Ini titik awal dulu. Benihnya support pertama. Support ya. Nih. Nih. Ini S0. Ternyata di sini area mantul nih. Wah, ini kayaknya mantul di sini nih. Ini ketika mantul bisa dijadikan sebagai support 1. Dan ternyata harga benar mantul di area tersebut. Saya kasih gambar dulu mana ya? Oh, ini dia. Sorry. Gambar objek Fibonacci shape. Nah, ini ya, mantul di area. Jadi kalau yang namanya support resisten itu bukan bukan apa ya, bukan persis nilai pasti, tapi area-areanya aja. Nanti kalau udah paham areanya pasti bakal ngerti, oh ini level di sini gitu. Bakal ngerti. Dan setiap orang beda-beda. Maaf, cara open posisi gimana cara langkahnya? Cukup buy sell aja, Pak. Buy sell. Klikan di mana ya buy sell-nya ya? Ada. Kok nggak ada ya? Nih Pak, ini buy sell sini aja nih. Nih, ini bisa di aduh, maaf, 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 maaf. Nah, sih ada sih, kok nggak muncul ya? Oh, sorry nggak bisa nih karena dia nih saya pakai akun investor. Jadi di sini ada, kita tinggal BSL aja ya. Jadi kalau kita mau melihat sebuah harga itu support ya, ngomong support dulu pertama ya. Kita pakai H4 nih. Ketika harga mantul di sini dan harga mantul di sini ya Bapak Ibu ya, ini mantul di sini lalu harga naik. Nah, dia turun nih. Kalau turunnya itu di area yang sama seperti yang di sini sebelumnya, itu bisa kita asumsikan sebagai S1. Kecuali dia ditembus, ini ditembus ke bawah lagi. Berarti tidak ada titik support di dalamnya. Percaya Bapak Ibu ya, percaya lagi. Mudeng Bapak Ibu ya. Udah mulai ini ya, tahu ya. Ngerti ya. Jadi kalau memang harganya itu melebihi dari lembah yang ini, berarti supportnya nggak kebentuk. Tapi kalau dia mantul di area lembah yang pertama atau S0 sebutannya, bisa diasumsikan ini sebagai support di H4, berarti kuat banget nih biasanya nih. Dan di sini harga terbang ke atas. Contohnya apa lagi? Ini Bapak Ibu, contoh. Ini ya. Contoh juga nih. Ada 2 kali contohnya di sini berdempetan, mirip-mirip. Ini ya. Di sini turun naik ke atas. Turunnya juga nggak melebihi di area-area ini ya, area-areanya sub S0. Ini juga sama ya. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini sama juga nih. Ya. Jadi nggak harus dia nunggu banyak candlestick, yang penting ada sebuah lembah-lembah ya, itu bisa diartikan sebagai support. Nah, ini kelihatan. Ini juga sama nih ya, naik ke atas turun, naik ke atas turunnya sama, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelihatan semua nih supportnya nih, tanpa kita ngegambar pun kita udah mulai kelihatan. Kenapa? Karena udah terbiasa nih ya tuh. Nah, di sini ya kan, di sini wah ini kayak mantul nih, teman, kayak mantul di sini nih. Ternyata di sini jebol, artinya breakout, keluar dari market, pasang SL. Kita ngebayar di sini misalkan ya, kita ngebayar di sini lah ya, ngebayar di sini. SL-nya di sini, dijaga-jaga aja. SL di sini, gitu. Jadi ketika harga breakout seperti ini, contohnya, nah ini berarti terjadi support breakout sebutannya ya. Nah, dan ini the real true breakout, bukan false breakout lagi, true breakout. Nah, bagaimana dengan resisten? Sama juga resisten itu sebenarnya kalau Bapak Ibu udah nggak jago sih, sudah paham banget, sudah tahu komposisinya support resisten itu, kalau lagi sideways itu enak banget. Malah dapat atas bawah kena semua. Contoh nih resisten ya. Contoh resisten. Ini resisten. Ini R0 ya. Gini lah, kita gini dulu lah, gini kan. Set. Wah, nih di sini harga turun nih ke bawah. Wah, kok mantulnya di area yang sama ya kayak gini ya. Anggaplah ini enggak dulu deh. Kok mantulnya di area yang sama kayak gini nih ya. Ini masih jaraknya nggak jauh-jauh banget nih. Berarti ini adalah R1. Kita bisa nge-sell di sini.
Dapat kan, kita nggak usah banyak-banyak lah, ngambil aja 20-30 pip sehari, keluar dari market kan, $40 kan, berarti 0,1, mau segede-gede, jangan serakah intinya. Ternyata di sini naik lagi, wah mantul lagi di sini kayaknya nih, sell lagi. Nah jadi eh, pastikan ketemu dulu yang namanya S0 sebagai patokan, benih awal dari supportnya, atau R0 sebagai permulaan dari resistennya atau benih dari resisten. Setelah itu lihat R1-nya. Kalau S1-nya itu nggak tembus melebihi dari nilai areanya S0 atau R0-nya, berarti bisa terkonfirmasi itu support atau support atau resisten. Itu gampang cara membaca support dan juga resisten. Ini contohnya support. Ya Bapak Ibu ya. Kebayang ya, tanpa saya harus tanpa saya harus kasih lihat, ini sudah kebayang ini area support tanpa saya harus gambar ya. Ini ya support, ini resisten ya, ini resisten nih. Nah kalau saya gambar seperti ini contohnya nih ya, ini saya gambarin. Nah nih ya, tuh ini false breakout, sudah tembus bawah lagi, ini sempat juga false breakout. Nah makanya saya bilang dikasih jaraknya agak tinggi, jangan tepat banget di atas persis area resistennya atau support, di bawah supportnya persis, jangan, tapi dijarakin aja biar nggak kena fast breakout. Kalau kena gimana ya udah kita bisa nge-sell lagi aja, nggak usah takut, yang penting jangan lupa pasang SL ya. Nah ini juga sama, ini adalah supportnya, gampangnya seperti itu sebenarnya. Teknikal tuh gampang Bapak Ibu, yang penting dipelajari secara menyeluruh dan ditekuni, dipraktekinnya tuh benar-benar praktek. Yang susah tuh malah fundamental, psikologis itu susah, jam terbang itu soalnya. Gimana cara sell atau buy-nya Mas? Apa saat di shadownya, shadow candle apa di candle berikutnya? Bisa di candle di candle itu juga Pak. Ya. Tapi kalau saya pribadi tunggu dulu lah, kalau dia misalkan ini ya, misalkan di sini nih ya, ini kebentuk bearish. Nah, tunggu muncul bearishnya dulu. Kalau dia di support, di resisten. Kalau dia di bullish, di bullish lagi, di support, tunggu candlestick bullishnya dulu. Berarti kalau dia resisten, kita tunggu sampai terkonfirmasi. Kayak gini ya, kita jangan nge-sell pas di candlestick ini, tapi ketika dia di sini, di area dia kebentuk candlestick bearish. Ini pun sama, berarti di sini nih kita nge-sell ketika dia sudah terkonfirmasi candlestick bearish. Kalau kita nge-buy di support, berarti tunggu sampai ada bullish candlestick yang warna hijau. Itu gampangnya gitu ya. Enggak, sebenarnya sih ada beberapa orang yang pas running ya, cuma bahaya kalau running agak tricky. Better tunggu sampai ada bullish atau bearish candlestick dulu. Gimana tahu? Nggak ada ciri-cirinya. Nggak ada ciri-cirinya. Cuma tadi saya bilang ciri-cirinya itu harganya itu nggak melebihi dari support 0. Ini nih. Ini support 0 kan? Harganya itu nggak melebihi dari harga ini. Area ini. Itu aja patokannya. Kalau dia udah ngelebihin, itu udah nggak terkonfirmasi. Ya ini kan digambar kan, ini tailnya kan sampai kita hitung tail juga ya. Tail juga kita anggap ya. Shadownya ini, ekornya ini kita anggap juga sebagai area support. Ya, area support. Jadi ciri-cirinya gimana? Kalau dia itu harganya nggak melebihi dari support yang sebelumnya atau resisten yang sebelumnya. R0, S0-nya itu patokan. Makanya ditentukan dulu. Ini S0. Nah, harga S1-nya ini ternyata tidak melebihi dari area S0-nya. Jadi terkonfirmasi. Ya, terkonfirmasi dia kemungkinan besar, even dia belum terbang nih, masih di sini, kemungkinan besar dia bisa terbang ke atas. Gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, ya. Gitu. Jadi cara yang lihatnya tadi, kalau pivot itu lihat dari harga tertinggi, harga terendah, lalu dikalikan dengan open dan close, dibagi, saya lupa dibagi berapa ya, saya lupa deh. Itu bisa Anda cek di pivot calculator, ada kok di Google. Jadi nggak usah ribet nentuin langsung manual. Jadi bisa dicek di googling aja, ada pivot calculator tuh ada muncul. Apakah berlaku untuk semua time frame? Iya, betul. Tadi kita pakai M15 kan, dapat tuh dikit. Nah, kenapa kita pakai dikit doang? Ya M15 apa sih diharapin selain scalping gitu kan? Nah ini kelihatan ya, di sini harganya mantul lagi Bapak Ibu di area-area yang sama nih, ya kan? Tadi kita kan di sini nih, ya, nih mantul lagi nih. Yang masih ada posisi sell yen nggak masalah. Harga mantul di sini. Ini R0, ini area R1, ini R2. Harga mantul. Ya kan? Yang mau nge-sell silahkan sell. Tapi ini scalping ya, cepet ya. Karena M15 ini. SL-nya dikira-kira aja, gitu ya, dikira-kira. Misalkan di sini ya.
Nah, TP-nya juga sesuaikan aja. Misalkan di sini SL-nya 5 dolar ya, berarti kita TP-nya juga 5 dolar gitu ya. Nah, gitu cara ngesetnya tuh dari SL dulunya aja. Jadi pakai risk reward 1:1. Oke, di Google gimana? Kalau di sini bisa cek di investing.com. Ya, di investing.com bisa cek. Misal kita teknikalnya lihat analisis. Oh, sorry, pencet pivot point. Ini kelihatan ya, ada semua. Ya, tinggal di investing, technical, pivot point. Ada semua, indeks, stocks, commodities ada semua. Jadi lengkap Bapak Ibu. Commodity itu ada gold, ada oil, ada CPO juga harusnya sih ya. Maksudnya ada CPO ya? Ya kan ada enggak ada, adanya dia apa natural gas ya, betul natural gas atau kopi. Nih, ini ada pivot point semua. Jadi nggak usah capek-capek ngitung. Saya udah dulu mungkin iya ya, dulu ngitung kita. Cuma sekarang sih nggak perlu. Pakai ini aja. Ada jam-jam volatile tiap pairnya, Mas. Jam volatile itu biasanya ketika masuk zona, kalau untuk semua yang berbau dengan USD ya, semua mata uang yang ada USD-nya, GBP USD, New Zealand USD itu biasanya volatile banget ketika market US buka. Apalagi kalau ada data. Kayak kemarin tuh hari Kamis dini hari itu ada FOMC minutes, goldnya terbang gila-gilaan. Wah, kan goldnya kita udah nge-sell, saya naik ke atas, hati-hati ya, hati-hati sama gold. Tadi udah cuan goldnya. Goldnya tadi yang di level 1850 berapa nih? Ini berapa ya? Ini tuh 54 lah ya, 53 anjlok sampai 90. Gila-gilaan emang. Nah, itu makanya kalau ada news sih, penting ada news. Kalau ada news tuh memang harus hati-hati karena sangat volatile gitu ya. Terlalu volatile sih, over volatile. Kalau nggak ada news tapi di market US itu volatilenya normal, masih oke lah, enak buat di trading apalagi scalping gitu ya. Nah, nanti ini nih Bapak Ibu nih ya. Ini naik nih Bapak Ibu ya, ini naik. Ini kita anggap S0. Ini S0 nih. Saya coba pakai teks. Ya, ini support 0. Support 0 atau S0 tanda kutip. Nah, nih. Ini adalah support 0. Nih ya. Oke. Nanti kalau harga naik, lalu turun ke bawah dan dia mantul di area ini, ya harganya nggak bisa tembus area ini, kita boleh buy. Gitu cara cara bacanya. Ini lagi ongoing kan, sekarang lagi ongoing nih. Ini support 0. Ya, jadi tunggu dulu sampai harga naik, nanti turun ke bawah lagi, dia mantul di area level 80-an lah ya, 80. Nah, kita boleh ngebuy lagi. Oke. Lalu contohnya resisten ada nggak ya yang lagi ongoing? Ini juga sama ya. Ini sekarang ongoing ada bentuk S0, ini mantul lagi di sini ya, S1 ongoing naik ke atas juga. Boleh kalau udah mau ngambil mau coba diam 15 untuk mata uang. TP-nya tadi Pak. Contoh nih Pak ya, contoh tadi. Kita misalkan kita buy gold, Allahu Akbar. Buy gold di 80 di area support. Kita set dulu SL-nya. Set SL-nya. Misal SL-nya dikira-kira di 77 lah. Nah, TP-nya itu berarti sama juga. Kalau ini kan 30 dolar nih, sekitar 30 dolar kan minusnya. Karena 3 dolar nih. 80 ke 77 3 dolar. Berarti TP-nya juga sama. Bisa juga ke 83 atau 86. Konsep dasar dari money management. Tax reward 1:2 atau 1:1. Jadi tentukan dulu SL-nya gitu ya, baru TP-nya gitu ya, gampang. Jadi gampang. Cuma saran saya ya kalau scalping mah nggak usah pakai TP kejauhan. Udah cuan tipis 5-10 dolar keluar dari market aja. Jangan lama-lama nahan posisi. Karena scalping kan. Yang penting kan kita terus-terusan trading. Kalau day trade boleh pakai TP. Cuma sekali lagi TP SL-nya sesuai dengan time frame eksekusi. Kita eksekusinya di time frame M15, berarti pasang SL dan TP-nya juga di M15. Gitu. Nah, ini turun nih. Karena kalau dimantul di area 80, kita boleh buy.
Lalu SL-nya di 77, TP-nya ya tadi 1/2 resiwet ya. Berarti 86 atau 83 boleh lah, nggak masalah. Nah, ini antara 86 atau 83. 83 di sini nih. Tipis. Ya, ini ya, 84 gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi cara gampang kan cara ngebaca support resisten kan. Yang penting tinggal dipakai aja time frame yang mana. Kalau maunya scalping ya M15 ke bawah, M30 ke bawah. Kalau day trade M30 H1. Kalau maunya swing trade itu H4. Kalau maunya long berarti dia satu ke atas, W1 atau monthly, ya itu bebas. Setiap orang beda-beda apa cara tradingnya. Kalau daily trade pakainya H1 aja. Kalau H1 berarti pakainya ya support resistnya yang ada di H1. Untuk ngelihat H4 atau D1 nya hanya untuk ngelihat trennya aja. Tren secara menyeluruhnya ya, secara major trennya seperti apa sih? Oh, lagi naik ya udah. Berarti kalau kita ada posisi sinyal turun, kita jangan lama-lama nahan posisi. Tapi kalau ada sinyal terbang ke atas, berarti kita boleh panjangin posisi kita gitu loh. Boleh TP-nya agak jauhan, 1/3 maybe. Itu kan. Gitu Bapak Ibu. Ada dulu yang tanyakan, any questions sebelum kita akhiri karena sudah mulai menunjukkan waktu sudah malam, pasti udah pada pusing. Kita belajarnya apa namanya cukup riuh. Ini sebenarnya support resistance itu agak-agak susah sih. Seriusan deh Bapak Ibu, ini tuh buat kelas atas, intermediate advance sih maksudnya, intermediate lah sebenarnya ya. Kalau nggak mantul di support berarti buy on breakout. Buy on breakout. Kalau nggak mantul di support. Maksudnya gimana tuh buy on breakout, Pak? Kalau nggak mantul di support, coba saya boleh deh saya kalau yang mau unmute silakan. Kalau nggak mantul di support, oh bisa, iya betul. Kalau dia nggak mantulnya di resisten, dia breakout ya. Breakout apa namanya, dia menembus resistennya maksudnya kan. Itu kita boleh buy on breakout. Jadi ketika tembus resisten yang kita boleh buy. Gitu. Kayak tadi saya bilang USDN. Nah, ini kalau dia tembus ini area-area ini nih, resisten ini kita buy. SL dikira-kira aja. Nah, TP-nya berarti tinggal disamakan dengan SL. SL misalkan tadi minusnya $8, berarti TP-nya juga plus $8 gitu. Gitu ya, gampangnya seperti itu ya. Kalau saya pakainya M15. Indikator yang popular itu saya biasanya ya Bapak Ibu ya, itu adalah simple moving average. Moving average lah. Ya, saya pakainya simple. Ada orang yang pakai eksponensial, cuma saya pakai simple dan M200. Kenapa saya pakai M200? Karena untuk melihat sebuah harga tren aja. Itu. Sama stokastik. Stokastik itu bisa cek di sini nih ya, indikator, osilator, ada stokastik diganti 1433. Persen K14, persen D3, slowing 3. Oke, muncul dia di sini. Tuh. Ada candle konfirmasi untuk mantul tadi saya bilang untuk dia resisten itu konfirmasinya adalah ketika ada candlestick bearish. Kalau dia mantul di support berarti ada candlestick bullish. Kalau breakout ya udah dia udah tembus. Nah masalahnya kalau breakout tuh kita nggak bisa nentuin apakah dia false breakout atau true breakout gitu loh. Makanya saya bilang tetap pasang SL. Nanti kalau dia false breakout, kita pasang sell lagi aja. Buy-nya kita close, kita pasang sell gitu. Jadi kalau untuk yang breakout memang agak tricky Bapak Ibu, harus benar-benar terkonfirmasi beberapa candle dulu di atas support atau resistennya gitu. Tapi kalau untuk tadi kita mau buy on support, sell on resisten, itu cukup perhatikan bullish dan juga bearish candle. Bearish untuk resisten, bullish untuk support gitu ya. Kalau scalping TF15 modal 2 juta pakai indikator apa? Waduh, ini agak-agak tricky nih. Wah, ini saya agak susah nih. LM15 ya. Jadi kalau untuk scalping time frame 15 modal 2 juta pakai indikator apa? Jujur kalau pakai indikator itu pasti hanya 60 sampai 65% probability-nya. Sebenarnya cuma boleh pakai yang namanya konsep dari stokastik. Stokastik itu sendiri tadi saya bilang yang tadi kalau dia udah nyampe apa namanya 80% kita boleh nge-sell ya. Kalau dia nyampe 20% kita boleh nge-buy gitu. Digabung sama SMA 200. Tapi saran saya sih jangan pakai
indikator Pak, pasti banyak kalah-kalahnya sih. Beneran indikator tuh pakai indikator tuh punya orang-orang tuh pakainya kalau saya pribadi ya, itu pakainya itu adalah price action. Salah satunya adalah support dan juga resisten dan juga chart pattern ataupun candlestick pattern gitu. Kalau pengen tahu soal chart pattern boleh cek YouTube-nya Asia Pro Academy. Nih saya kasih contoh Asia Pro Academy. Nah, ini boleh dilihat nih Bapak Ibu nih ya. Ini boleh dipakai buat kita. Nah, ini boleh nih subscribe Bapak Ibu yang mau subscribe silakan subscribe ya. Nah, nih. Nah, ini boleh dilihat caranya gimana cara pakai apa namanya? Technical analisisnya gimana cara pakainya boleh dicek di sini, di subscribe, di like, lalu di share ya. Itu Pak ya, Pak Agung. Mohon maaf kalau pakai indikator tricky Pak, karena modalnya tipis banget, jadi berbahaya. Better pakai precision aja ya. USDN boleh buy nggak? Nggak boleh buy kalau dia belum tembus ini. Kita M15 mainnya. H1-nya juga sudah H1-nya aja udah stokastiknya udah barbar banget di atas nih tinggal tunggu turun doang. Kalau mau ya tadi tembus area tadi nih, area ini nih sekarang ya baru kita boleh buy ya. Santai Pak, tradingnya jangan barbar Pak. Trading itu kalau nggak ada sinyal, nggak terkonfirmasi jangan trading. Better nggak usah buka posisi. Kenapa? Gini ya, cara kita memandang ataupun melihat konsep dari trading selalu punya pikiran ketika kita open trade satu posisi gitu ya. Berarti kita sudah membuka satu posisi resiko akun kita bakal rugi. Karena rugi itu pasti dalam trading forex. Ya. Profit itu belum tentu. Makanya kalau kita open trade, open posisi, apalagi kalau yang aktif, resikonya lebih tinggi. Makanya kalau nggak ada sinyal yang terkonfirmasi, better jangan buka. Pasti lebih tinggi lagi resikonya. Gitu. Ada resistance aja kita punya resiko, apalagi kalau nggak ada resistance yang kuat, makin tinggi resikonya gitu ya. Kalau ada news bagaimana tahu? Kalau ada news jangan trading, nggak bisa trading, di cut, nggak bisa trading, jangan trading. Mau sejago apapun technical, mau price action, mau indikator apapun itu, mau pakai robot, kalau udah ketemu news, ketemu fundamental, pasti bakal kalah. Syukur-syukur kalau sesuai ya dengan posisi itu, kalau nggak sesuai kayak gold, orang-orang pada kena semua di gold kan. Saya tahu banyak yang MC di gold. Ketika ada FOMC minutes, dan percaya atau enggak, setiap ada FOMC minutes itu pasti selalu MC nasabah. Banyak banget. Padahal saya selalu bilang ke sales, tolong bilang ke nasabahnya, minggu ini ada FOMC minutes. Kalau bisa jangan trading dulu. Semua analisa pasti bakal kalah sama fundamental, gitu ya. Nggak ada referensi, Bu. Pak. Ya, jadi untuk news better kita out dulu. Kalau mau tradingnya boleh trading ketika Eropa buka, nanti malamnya ketika ada news gitu ya. Ini khusus ya Amerika ya. Kita keluar dari market gitu ya. Kalau pasang SL ya. Apakah resistance dan support bisa diterapkan pada indeks Hang Seng? Bisa, cuma Hang Seng itu high volatility, jadi pasti sering namanya false breakout. Hati-hati aja Bu, hati-hati aja bullish bet. Saran saya sih janganlah. Jangan dipakai di Hang Seng. Cuma yang penting dananya kuat aja sih. Dana kuat sih nggak masalah. Cuma kalau dana terbatas, better jangan. Menerapkan 1% rule dengan SL 10 pip. Mata uang cocok TF berapa? Mata uang yang cocok adalah Euro USD, USDN, pound sterling USD. Time frame M30 H1. Kalau sistem robot, apakah ada yang seperti ini? Sistem robot, apakah ada yang seperti ini? Sistem robot ya Bapak Ibu ya. Support resistance kalau saya sih nggak ada sih. Seingat saya nggak ada ya. Rata-rata mereka itu pakai indikator. Indikator dibikin algoritma, dijadiin robot. Jadi semuanya pakai indikator. Gitu. Jadi kalau buat price action itu jarang. Bukan nggak ada sih. Saya pribadi nggak ada yang pakai robot based on price action tuh saya nggak pernah ketemu. Yang nggak pernah ketemu. Jadi better janganlah pakai robot. Kalau bisa sendiri tuh jauh lebih baik. Lagi-lagi ini kan bisnis. Ya masa kita bisnis ngasihnya ke robot sih Bapak Ibu. Kita punya bisnis kopi ngasihnya ke robot. Emang kita percaya benar sama robot? Kan belum tentu bisa. Robot kan bikin manusia, pasti ada miss-missnya dikit gitu. Pasti ada yang namanya kesalahan. Betul janganlah. Sekali lagi ini bisnis, tolong jangan dikuasakan ke orang lain.
ke robot, apa ya, copy trade maybe kalau dia nggak terpercaya ya gitu, ataupun orang lain, itu janganlah. Ini bisnis Anda sendiri yang megang, Anda sendiri yang memutuskan. Yang penting mau belajar, never stop learning. Tadi boleh chat saya pribadi selama jam kantor, saya masih bakal balas. Kalau di luar jam kantor saya agak slow respon. Gitu ya. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukup untuk malam hari ini. Kita belajar support resisten. Tadi sudah cuan di yen tipis saya juga tadi tipis banget. Berarti tadi yang mainnya 0,1 paling cuan $1-2 doang gitu. Tadi saya satu lot soalnya, jadi agak lumayan sih. Gold juga tadi lumayan, turun sekitar $1 ya. Berarti kalau main 0,1 sekitar 10 sampai $18 ya. Kalau yen buy, tunggu dulu tembus area tersebut. Area ini nih tolong di screenshot ya. Nih tembus area ini kita boleh buy ya. SL-nya disesuaikan aja, TP sesuaikan dengan SL. Oke. Ada kelas nggak Mas? Kelas nggak ada Pak, kelasnya webinar doang. Saya nggak pernah ada kelas, nggak pernah ada grup Telegram, grup WhatsApp. Saya nggak mau ada gitu-gituan karena takut beban Pak. Saya beban buat ngasih sinyal, takut salah saya malah kepikiran. Saya tuh kalau bikin orang rugi tuh kepikiran banget. Beneran deh, saya tuh nggak kayak tadi misalkan kayak tadi saya ngasih suggest. Itu saya deg-degan banget sebenarnya. Even saya juga trading ya. Saya juga rugi gitu. Kita melakukan hal yang sama, Bapak rugi, saya juga rugi. Gitu. Cuma tetap aja saya double Pak, jadi kepikiran Bapak Ibu semua yang rugian, kepikiran akun saya sendiri, makanya saya nggak ada grup-grupan, nggak ada kes-kerasan ini, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mau mendengar cuap-cuap saya. Sekali lagi saya tidak menggurui lah. Dan jangan lupa kalau Anda sudah konsisten profit, ada jatah anak-anak yatim lah. Sedekahkanlah dalam itu. Jangan sampai lupa karena bagaimanapun rezeki itu datang dari Tuhan kan. Dari Allah gitu kan. Khususnya muslim mungkin gitu ya. Dari Allah. Jadi jangan lupa disedekahkan lah. Biar makin berkah aja. Makin lancar tradingannya, jiwa kita makin tenang. Jadi makin enak tradingnya gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa bertemu lagi dengan ketemu lagi kita belajar lagi minggu depan insya Allah ya. NFP ya, mungkin NFP kita akan belajar. Sekaligus kita live trading gitu ya. Dan tolong kalau saya salah dalam memberikan ilmu, ada yang miss, boleh speak up. Jadi saya tuh nggak menggurui, saya hanya sharing aja. Jadi pasti ada salah-salahnya. Kalau salah tradingan ya itu mohon maaf. Karena saya bukan dewa, saya nggak bisa nebak harga dengan full kuasa, lagi-lagi di tangan Tuhan, di tangan Allah Taala. Jadi ya kalau ada kesalahan ketika trading, los-losan, yang penting pakai SL gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Itu aja bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di tradingan kita. Yang penting dipakai di akun demo dulu aja. Pakai, dipraktekin, jangan cuma pas webinar doang. Jangan begitu, webinar doang dipakai. Jalan di ininya aslinya ngandelin sinyal dari sales. Aduh, los lagi kan. Karena ini adalah bisnis kita semua. Jadi Bapak Ibu sendiri menjalankan bisnis tersebut ya. Jangan orang lain. Jangan mengandalkan orang lain, termasuk konsultan marketingnya. Harus sendiri, oke? Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat yang sudah cuan. Terima kasih Bang Bimo. Terima kasih Pak. Ya, cuan, istirahat, tidur nyenyak. Ya, thank you Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.